Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindita Kurnia Putri dari kelas HAM GG. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait perlindungan hak asasi manusia dalam kemitraan transportasi digital. Perkembangan platform transportasi digital telah mengubah cara kerja dan penghidupan jutaan orang di Indonesia. Pengemudi transportasi online secara hukum disebut sebagai mitra, bukan pekerja, karena tidak adanya hubungan kerja, melainkan hanya hubungan kemitraan. Namun, di balik istilah kemitraan tersebut, muncul pertanyaan mendasar. Apakah hak asasi manusia para mitra benar-benar terlindungi? Dalam praktiknya, hubungan antara platform dan mitra dikonstruksikan sebagai hubungan keperdataan berbasis kemitraan. Mitra tidak dianggap sebagai pekerja, melainkan pelaku usaha mandiri. Namun, kemitraan ini dijalankan melalui kontrak baku yang disusun sepihak, tanpa adanya ruang negosiasi. Akibatnya, kemitraan hanya setara secara formal, tetapi timpang secara substansial. Platform digital menguasai algoritma, menentukan tarif, menentukan insentif, menentukan penilaian kinerja dan sanksi. Sementara itu, mitra sepenuhnya bergantung pada aplikasi untuk memperoleh penghasilan. Dan ketergantungan ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang nyata. Dan dalam kondisi seperti ini, mitra berada pada posisi yang sangat rentan terhadap kebijakan sepihak. Ketimpangan tersebut berdampak langsung pada hak asasi manusia di posisi mitra. Hak atas kepastian hukum menjadi lemah, hak atas perlakuan yang adil seringkali terabaikan, bahkan praktik tertentu menunjukkan potensi pelanggaran terhadap martabat manusia. Dan temuan penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran HAM tidak tergantung pada status pekerja, melainkan pada relasi hukum yang tidak seimbang. Salah satu praktik paling problematis adalah penghentian mitra secara sepihak, yang dimana banyak mitra mengalami suspend atau pemutusan akses tanpa proses yang jelas, tanpa mekanisme pembelaan, dan tanpa transparansi algoritma. Nah, bagi mitra sendiri, penghentian kemitraan bukan sekedar persoalan kontrak, tetapi berarti hilangnya sumber dari penghidupannya mereka. Kesenjangan the solemn dan the sane, yang mana ini norma hukum versus praktik di lapangan. Secara normatif, hukum mengatur bahwa kemitraan harus setara dan adil. Namun dalam praktiknya, hukum belum bekerja secara efektif. Terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan sehingga menimbulkan fragmentasi regulasi dan lemahnya pengawasan, membuat perlindungan mitra bergantung pada kontrak private. Peran dan tanggung jawab negara, di mana dalam perspektif hak asasi manusia, negara tidak boleh bersikap pasif, yang mana negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dari warga negaranya itu sendiri. Ketika negara membiarkan ketimpangan relasi kuasa tanpa intervensi, nah hal tersebut merupakan bentuk kelalaian terhadap mandat konstitusional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi perlindungan hukum berbasis hak asasi manusia, yang mana negara perlu menetapkan standar perlindungan minimum nasional bagi mitra platform digital. Selanjutnya juga penghentian kemitraan harus disertai due process yang adil, dan transparansi dan akuntabilitas algoritma juga harus menjadi kewajiban platform. Selanjutnya juga perlindungan mitra tidak lagi bergantung pada status pekerja, tetapi pada penghormatan terhadap hak asasi manusianya. Mitra transportasi digital bukan sekedar mitra usaha, mereka merupakan subjek hak asasi manusia, dan perlindungan hukum yang adil adalah tanggung jawab negara demi keadilan sosial di era ekonomi digital ini. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.